Apnea ini kita lakukan pada tahun 2022 di Klinik Putu Parwata yang berjudul tentang redesign rekam medis manual ke rekam medis elektronik yang dilakukan oleh tim risk management dan Apnea Klinik Putu Parwata. Nah, di sini latar belakang kenapa sih alasan kita untuk mempertimbangkan ini. Rekam medis kita sudah menggunakan sejak dari tahun 2015 rekam medis yang biasa. Rekam medis manual ini mengalami beberapa permasalahan, yaitu waktunya lama, kesalahan dalam pengambilan rekam medis yang berdampak menjadi pasien lama menunggu dan waktu pulang juga pegawai agak lama serta beban kerjanya yang sangat tinggi. Nah, ini dulu gambaran rekam medisnya di tahun 2015. Nomor seperti ini, ngambil pegawainya, kadang-kadang salah, hilang rekam medis, terus nggak bisa terbaca. Selanjutnya pas waktu pulang, waktunya pulangnya jam 8 malam, ternyata habis ini memasukin satu-satu, jadinya pulangnya jam 9 sampai jam 10. Jadi tidak enak bagi pasien dan tidak enak pula bagi pegawai. Baru apa-apa saja langkah untuk Apnea. Langkah yang pertama adalah merumuskan topik Apnea ini, yaitu pertama rapat koordinasi yang kita lakukan di bulan Agustus 2022 menggunakan uang, undangan, absensi, notulen dan gambar. Selanjutnya draft identifikasi resiko, bagaimana hasilnya, degrading dan tingkat resikonya. Selanjutnya adalah permasalahan keterlambatan pengambilan rekam medis, ini dihitung dengan waktu tunggu dan penumpukan pasien. Jadi kalau misalkan kita lihat ini perumusan topiknya, mungkin pas waktu itu kita tidak rekam medis elektronik ini menjadi patokan. Ada yang rekam medis elektronik, ada ruang tunggu, ada resiko jatuh dan sebagainya, tapi kita satu tarik Apnea yang paling berpengaruh terhadap semua orang. Selanjutnya langkah kedua adalah membentuk tim Apnea. Di sini ada ketua, sekretaris sampai anggota. Selanjutnya baru langkah-langkah proses mapping alur rekam medis. Kita lihat dulu yang sebelum redesign. Yang pertama dimulai pas pendaftaran, ternyata ada salah pengambilan rekam medis, terus selanjutnya rekam medis tidak tersedia. Akhirnya apa? Lama sampai di poli masing-masing juga. Jadi karena poli gigi di lantai 2, bawa dulu rekam medisnya ke atas dan sebagainya. Kadang-kadang dibawa ke poli umum, ternyata pasiennya ke poli gigi dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, ini dibawa ke farmasi. Apa masalahnya? Sampai di farmasi nulisan resep dokternya tidak bagus, terus farmasinya juga lama pengambilan obat, jadinya apa? Bisa beresiko juga kepada pasien dan waktu tunggu pasien yang lama. Selanjutnya ini analisa failure modenya. Yang pertama kita lihat dulu dari proses pertama, dari pendaftaran salah dalam pengambilan rekam medis yang tidak tersedia ini. Yang pertama bisa kesalahan dalam pengambilan, mungkin nomornya atau penulisan yang awal yang tidak bagus, lama pengambilannya. Ya kalau pasiennya sekarang 2000, kalau misalkan ada 1000, terus rekam medis juga kadang-kadang diselipkan yang salah, itu juga menyebabkan permasalahan. Bisa juga RM hilang, bisa terselip masih di poli umum dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah failure mode yang kedua, yaitu RM yang lama sampai ke poli tujuan. Karena kita memiliki 3 poli ini, yang pertama menunggu lama rekam medis, masih di bawah, pas rame di bawah masih banyak yang mendaftar, tidak ada yang membawakan ke atas, jadinya lama. Salah masuk poli yang harusnya poli umum, masuk ke poli gigi, penumpukan pasien yang pada akhirnya. Karena apa? Ada yang komplain juga karena apa? Rekam medisnya tidak dipanggil-panggil, tidak dipanggil di poli gigi, apalagi itu di lantai 2, itu menjadi permasalahan. Selanjutnya adalah failure mode yang ketiga adalah di resep atau farmasi, resepnya tidak terbaca, pengambilan obat lama, resep hilang. Nah, ini bisa salah penyimpanan dalam rekam medis, RM hilang atau tukar, resepnya tidak terbaca, baik dalam tulisannya yang tidak bagus atau lama penyiapan obatnya. Karena tadi resepnya kadang-kadang pasiennya pulang langsung, tidak dikira tidak dapat obat dan lain sebagainya. Baru kita lanjutkan ke Fishbone untuk analisa penyebab masalahnya. Kita bagi menjadi 5 ini, ada material, mesin, metode, sama masalahnya. Di pertama untuk mesinnya, berarti yang pertama kita ternyata ada masalah kalau kita buat rekam medis elektronik ini, yaitu pertama IT klinik belum tersedia, kita tidak punya tim IT, namun kita carikan nanti bagaimana cara solusinya. Yang kedua mainnya, kesalahan pengambilan rekam medis, ketidaktelitiannya dalam
penyimpanan rekam medis ini itu juga permasalahan. Metodenya kita sistemnya masih manual, jadi ngelihat ngelihat nomornya, baru kita ambil rekam medisnya, sangat-sangat masih manual. Dari material tempat penyimpanan kita sudah siapkan satu ruangan 2x3, ternyata penuh, semakin banyak pasien kita di angka 14.000, jadi kan permasalahan itu juga. Masalahan dari semuanya ini baru terjadi masalah yang kita simpulkan, yaitu batasan tempat penyimpanan RM dan waktu tunggu pelayanan poli yang lama. Dari kita 4M ini baru rumuskan masalahnya. Masalah ini yang kita akan carikan solusinya. Nah, baru kita redesign. Yang dulu old design, baru kita new design. Yang old design pendaftaran masih tulis, terus setelah itu minta nomor KTP-nya setiap berkunjung juga seperti itu. Sekarang kita sudah melakukan new design-nya, rencananya kita akan melakukan pendaftaran menggunakan elektronik. Jadi boleh pakai foto, terus yang selanjutnya kita tidak mencari satu-satu lagi rekam medisnya, tinggal pakai ketik namanya dan kita verifikasi 2 nama dengan tanggal lahir, seperti itu. Rekam medisnya yang dulu manual berupa kertas, kita ke rekam medis elektronik. Selanjutnya persiapan masih manual, kita lanjutkan dengan resep menggunakan elektronik. Nah, ini alur rekam medis elektronik yang tadi masih old design, sekarang sudah new design. Yang pertama, pendaftaran. Pasien cukup menunjukkan identitas berupa KTP atau kartu nama atau dengan mengidentifikasi 2 nama dengan tanggal lahir. Yang kedua, RM langsung dapat diakses sesuai dengan poli yang dituju. Kalau tadi dibawain RM-nya, kalau sekarang sudah langsung terkoneksi. Jadi di masing-masing ruangan sudah ada komputer ataupun laptop. Di poliklinik bagaimana? RM langsung sudah dapat diakses di masing-masing tempat dan ini sudah terbridging. Jadi pasiennya mungkin kemarin hipertensi, terus hari ini mau ke dokter gigi cabut gigi, sudah ada. Oh, ini bapaknya sudah terkontrol tensi atau belum terkontrol tensinya, jadinya ada antar poliklinik ini bagus. Yang kedua, pasien dapat menunggu langsung di depan poliklinik, tidak perlu membawa nomor lagi ke atas, tidak perlu adanya komplain karena sudah direkam medis kita sudah tersusun mana yang duluan terdaftar, mana yang akan dipanggil selanjutnya. Di farmasi juga seperti itu. Jadi di farmasi penyerahan obat resep sudah langsung terkirim dengan sistem rekam medis elektronik kita. Farmasi mudah untuk membaca resep, jadi tidak perlu lagi baca tulisan yang jelek. Selanjutnya waktu tunggu pelayanan pasien menjadi lebih cepat. Itulah hasil dari yang kita harapkan. Alur rekam medis elektronik setelah redesign. Setelah tadi kita jelaskan seperti tadi, ini hampir sama pendaftaran poliklinik farmasi, jadi baru memulai dari pendaftaran poliklinik farmasi sampai selesai itu sangat cepat. Selanjutnya baru kita langkah yang kelima adalah action dan plan. Jadi setelah tadi kita rumuskan itu, harus ada siapa action plan-nya apa, person in charge-nya siapa, baru deadline-nya kita deadline-kan. Pas kita lakukan sampai sekarang, yang pertama adalah penyediaan rekam medis elektronik oleh Anindya. Itu bagaimana cara kita, karena kita tidak punya tim IT, jadinya apa? Kita menggunakan vendor. Yang selanjutnya penyusunan template ERM, ini juga kita sesuaikan, ingat tetap dengan uangnya, itu kita tanggal uang, undangan, absensi, notulen, sama gambar. Di sana sudah kita lakukan, jadi template-nya biar kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Migrasi data pasien itu ada Dayu, jadi November itu harus sudah termigrasi. Sosialisasi e-rekam medis dan implementasinya itu Anya, baru penyesuaian e-rekam medis standar akreditasi. Ini yang kita targetkan di Desember 2023 ini kita sudah beres untuk penggunaan e-rekam medis ini. Baru setelah kita lakukan itu yang tadi, baru kita evaluasi sampai bulan Mei kemarin 2023. Yang pertama, ternyata pelayanan kepada pasien dilakukan lebih cepat. Kedua, kemudahan dalam perencanaan pelayanan kesehatan, riwayat penyakitnya jelas, beban kerja petugas lebih rendah. Yang tadi masukin lagi, jadi lebih cepat, ngambilnya juga lebih cepat. Kesalahan RM sangat minim karena kita di poli pun dicek dengan nama dengan tanggal lahir, itu sudah cocok, berarti tidak ada kesalahan dari rekam medisnya. Selanjutnya persiapan juga bagus, jadi sudah pakai rekam medis. Baru template ERM ini yang belum sesuai dengan standar akreditasi, ini yang perlu kita targetkan di Desember 2023 harus sudah beres, serta bridging BPJS dengan PICARE ini, ERM ini kita akan kawinkan sesegera mungkin. Rencana tidak lanjut
dari perbaikan itu yang pertama adalah koordinasi dengan pihak ketiga berkaitan dengan penyampaian template yang sesuai akreditasi serta bridging dengan BPJS ini. Saat ini sih keduanya ini sudah kita jalankan, namun pihak ketiga ini adalah multinasional, jadi harus mengaturnya harus pelan-pelan seperti itu. Nah, setelah itu baru redesign rekam medis ini. Sebelumnya kayak gini, kacau balau. Sekarang sudah gampang, informasi pasien dilihat, terus ini riwayat pengobatan dan sebagainya sudah ada di masing-masing komputer. Dan lagi satu, rekam medis elektronik kita ini sudah bisa diakses melalui HP. Jadi kalau misalkan mati listrik, kita langsung bisa mengakses dari HP kita, karena HP kan masih ada baterainya. Terus keamanannya tetap kita harus standarisasi dengan username dan password. Masing-masing masing-masing pegawai kita punya username dan password, dan groupingnya masing-masing berbeda. Jadi kalau dokter bisa melihat rekam medis dan lain sebagainya, tapi untuk pendaftaran tidak bisa melihat rekam medis. Baik, demikianlah untuk FMEA di Klinik Putu Parwata. Jadi saya simpulkan ini salah satu contoh dari apa yang perlu kita perbaikilah di klinik. Mungkin ada banyak di teman-teman di klinik lain, namun kita tonjolkan coba satu saja FMEA yang bisa kita tonjolkan untuk akreditasi klinik.